Apakah di sana? Langsung berjumpa. Kok makin semok? Nah, siapakah itu guys? Langsung ketemu aja, pas ya. Tak kira udah, apa belum nyampe apa belum gitu. Siapakah itu sobat-sobat? Kedatangan artis lagi kita ini. Setelah sekian tahun tidak bersua, berapa tahun kita nggak bersua? Terakhir kapan? Kayaknya di Surya ya? Rinintul kemana Rinintul ini? WA nggak dijawab, ini nggak dijawab, HP nggak diambil. Maksudnya apa ini? Kang Compang WA nggak diangkat, no. Udah ada ojek tuh. Dirimu nggak diangkat. Telepon nggak dijawab, wes sesat udah. Masuk sini, panas kita. Tuh pasukannya Mbak. Langsung hot di sini. Produksinya aja di sini, Pak. Iya, udah pindah ke sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Supriyanto Cah PCT Channel, ini jam 3 kurang berapa tuh ya? Ya, 14 menitan ya, teman-teman. Alhamdulillah saya sudah terbangunkan. Lebih awal malam ini saya bisa bangun, pagi ini saya bisa bangun nanti sekitar jam 2-an. Tadi udah mandi, sudah bersih-bersih, sudah ke kamar mandi, sudah berdoa, alhamdulillah. Salah satu anugerah terindah, dimampukan bisa bangun lebih awal, jam 2 pagi, tidurnya cukup, walaupun kemarin saya full seharian itu activity, alhamdulillah ada, dan bahkan cenderung saya kemarin nggak istirahat, tetapi alhamdulillah ya ngobrol sambil beristirahat gitu. Biasanya kan saya harus ngeletak dulu, tapi alhamdulillah kemarin full, dan sempat jam-jam berapa ya, jam 7 itu udah kerasa udah lelah sekali. Tetapi harus jemput Mas Bumi. Tadinya, aduh ya Allah, saya kayaknya udah nggak mampu nih. Kayaknya harus ngeletak dulu gitu tuh. Karena Mas Buminya main ke rumah temennya dan saya harus jemput. Wah, rasanya ya Allah. Tapi ya saya niatkan aja. Saya lillahi ta'ala aja. Saya jemput Mas Bumi dan habis itu saya ini Mas. Tapi saya cari solusi apa ya yang supaya bisa mendorong saya bisa fresh kembali gitu, bukan karena saya ini, cuman biar nggak tumbang gitu. Dan akhirnya habis jemput Mas Bumi di rumah temannya di sekitar Tanjung Duren, lanjut saya mampir ke tempat sate ayam, dan saya juga lepas di situ sambil nunggu sate saya makan sop kambingnya. Memang sop kambing agak different ya, biasanya saya makan sop kambing bening, ini sop kambingnya agak ada apa ya, rasanya sedikit different. Ini sop kambing Madura, cuman alhamdulillah ya tak rasa-rasanya seger juga, walaupun agak masih ada sedikit different di lidah saya gitu teman-teman. Saya mau ke kambing, terus di situ kan udaranya agak panas, Mas Bumi udah nggak mau ngambek aja, kayaknya capek, terus mungkin ya nggak nyaman juga gitu ya, ngambek aja sambil saya godain anak tukang sate, anak kecilnya lucu imut gitu ya, saya godain. Saya makan sedikit gitu, terus saya bungkus sambil nunggu selesai. Alhamdulillah habis makan itu kok rasanya badan saya langsung bisa keringetan dan rada fresh kembali, agak normal lagi alhamdulillah. Terus lanjut pulang, makan bentar, terus saya ya ngobrol-ngobrol sama bunda pulang kerja gitu kan. Bunda juga lagi kurang fit karena kena flu kayaknya. Saya belikan juga bunda ini larutan, karena dari pagi dari itu sudah saya informan, bun beli larutan, kan nggak beli gitu teman-teman. Dan alhamdulillah saya tidur dan pulas, cuman kebawa mimpi entah kemana-mana gitu, karena kemarin mungkin biasa ketemu beberapa orang, terus saya nonton drakor lah gitu, jadi saya nggak begitu detail mimpinya apa, cuman kebawa kayak masuk ke dunia lain lah untuk dalam mimpi gitu. Seru-seru juga gitu, dan yang pasti alhamdulillah saya terbangunkan lebih awal. Ini yang saya syukurin, karena beberapa hari ini saya tuh udah delay bangun, dan efeknya saya juga sholat subuhnya nggak bisa ke musola gitu, karena sudah jam 5-an saya baru bangun gitu ya, biasanya jam 3, karena kayak kemarin saya tidur delay gara-gara ada bola saya nonton bentar, akhirnya jam 11 jam 12 baru saya tertidur, bisa terlelap jam 12-an lah kayaknya baru terlelap, dan efeknya saya bangunnya delay. Dan alhamdulillah salah satu doa saya ke Allah, ya Allah mampukanlah saya untuk bisa habit saya bisa keulang lagi untuk bisa sholatnya di musola atau di masjid gitu, karena hal sepele saya kegeser dikit untuk mengambilkan susah teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin ini saya kedatangan teman yang sudah cukup lumayan lama nggak berjumpa. Beliau ngobrol-ngobrol gimana beliau pengen belajar usaha teman-teman, dan ya saya sendiri juga sebenarnya belum seorang ahli, seorang jago ya, saya cerita aja apa yang sudah saya jalankan.
Saya sharing knowledge ilmu pengetahuan saya yang selama saya belajar usaha ini teman-teman, bagaimana cara ngiklan, bagaimana saya lakukan dengan iklan, dan saya pastikan bahwa semua itu ya tetap Allah yang ngatur, tugas kita tuh hanya ikhtiar gitu loh. Kalau yang sepengalaman saya saat ini, dan saya saat ini saya merasa bahwa yang saya jalankan ini benar-benar saya lillah aja, nggak ada ya, memang saya melakukan doing something lah, dari membangun tim, ada tim produksi yang ya memang belum maksimal juga, terus saya juga masih memerlukan tim untuk tim admin dan DLL-nya, dan ini progres terus berjalan, progres terus bergerak, sebisanya saya terus berusaha gimana ya, semampu saya, tapi saya tidak ngoyo teman-teman. Saya tetap mengandalkan semua itu Allah yang ngatur, tapi saya cuma bergerak sebisa saya, semampu saya, tapi saya tidak ngoyo. Ngoyo berarti bukan harus memaksakan diri misalkan gitu ya, dari pagi sampai malam, tidak. Saya santuy aja. Saya sekarang menjalankan sesuatunya dengan santuy, dengan lillah, dengan saya nikmatin, saya enjoy, tetapi saya tidak memaksakan diri yang dibilang kerja sangat keras-keras, tidak. Saya lebih memilih untuk yaudahlah, biarkan Allah yang mengatur, yang menentukan, tetapi saya tetap bergerak. Itu yang saya pilih, dan saya apapun kondisinya saya berusaha untuk bersyukur, menenangkan diri, bagaimana menjaga supaya saya tidak stres, bagaimana supaya saya tidak tertekan negatif. Kalau tertekan positif saya enjoy gitu, berusaha untuk enjoy. Tapi kalau tertekan negatif, contohnya misalkan saya harus tagihan segala macam, saya pening, enggak, saya akan berusaha untuk lillah aja. Terus misalkan penjualan saya lagi loyo, ya sudah, saya nikmati, saya juga, dan yakin aja bahwa rezeki itu dari atur Allah. Itu salah satu yang saya tekankan. Terus kedua, kalau beliau mau belajar jualan, belajar usaha gitu ya, ya saya pasti yang saya arahkan, kalau ya pengalaman saya ya di online, yang paling memungkinkan, yang saya bisa gitu. Dan saya sarankan, kenapa? Karena paling mudah, dan itu juga costnya lebih rendah. Kalau kita langsung mulai di offline ya berat, mungkin bakal space segala macam, modalnya kan tinggi. Tetapi dalam dunia online pun saya pastikan bahwa kalau mau ya ada dua cara gitu. Pertama dengan organik, yang kedua dengan yang berbayar dengan menggunakan iklan. Ya ini konsekuensinya pasti selalu ada. Kalau menggunakan iklan pasti harus keluar budget gitu. Budget minimal kalau di FB Ads ya 30.000, $1 lah, kurang lebih ya 20 sampai 30.000 per hari, kalau sebulan ya 900.000, dan itu harus konsisten. Dan salah satu hal yang terus saya tekankan juga teman-teman, saya belajar bahwa ya harus konsisten melakukan sesuatunya dengan konten, dengan konsisten, update, promo segala macam. Nah, itu yang saya tekankan teman-teman, bahwa ya sepengetahuan saya itu yang saya jalankan, saya contohkan, loh ini loh cara seperti ini, dan ternyata memang memulai saja langsung ada kendala kemarin. Kendalanya ya untuk misalkan kayak pengen menggunakan FB Ads, beliau mendaftar, baru daftar langsung kena blok. Nah, saya nggak tahu juga karena beliau udah lama nggak nge-Facebook, mungkin akunnya terkoneksi dengan yang lama, langsung ke detect, langsung di blok, dan akhirnya pengen menggunakan milik suaminya, tapi kemarin karena suami juga kerja, delay responnya, ya sudah nggak apa-apa, akhirnya ujung-ujung kita ngobrol aja. Dan suatu keajaiban pas pada saat kami ngobrol ini, ya mungkin caranya Allah juga memberikan memberikan contoh real ke beliau, bahwa saya mencoba untuk hakul yakin saya itu dengan kondisi kemarin itu ya kayak low, saya jualan juga lagi low gitu ya. Cuman saya benar-benar saya coba memberikan waktu saya, karena saya juga happy juga bisa ketemu teman lama, terus saya juga happy aja sharing apa yang saya tahu gitu. Saya coba benar-benar ya udah, saya loskan saja, itu nggak ada berharap apa, ya udah nggak apa-apa, saya nikmatin, saya enjoy. Dan ternyata balasan Allah juga luar biasa. Tiba-tiba datang salah satu orang yang datang dari Cilengsi, Bogor. Cilengsi itu Bogor kalau nggak salah ya. Beliau awalnya udah hampir saya agak sedikit tolak, karena saya lagi ngobrol sama ini, saya kirain ada orang beli somai gitu, saya ngurusin anak-anak tim, kalau masalah reseller nanti bisa nanya lagi. Ternyata beliau datang lilahnya mau join reseller, dan menunjukkan saya udah bawa uang. Ya Allah, saya bilang ini, saya juga gak sempat ini, karena saya fokus, saya kemarin memang ke teman saya ini, dan tiba-tiba beliau datang pengen join. Dan subhanallahnya, luar biasanya, beliau langsung ngobrol, dan ternyata beliau ini kelihatannya sederhana, tetapi ternyata beliau dari orang yang latar belakangnya istimewa gitu, adalah salah satu bekerja di institusi pemerintah yang sangat bergengsi gitu loh. Dan ya nggak banyak cerita, singkat cerita ngobrol sebentar, saya juga malah juga belajar sama beliau, saya korek-korek sedikit, dan beliau langsung join.
nggak banyak bacincong teman-teman, langsung bayar cash di depan saya, langsung saya berikan duitnya, join prosesnya sangat-sangat nggak ada nego segala macam, karena sepertinya beliau juga sudah memantau dari YouTube-nya Somai Wondes, YouTube dari eh, beberapa YouTuber yang nge-shoot gitu, beliau sudah kayaknya sudah memantau duluan lah gitu, jadi udah nggak tanpa ragu tanpa ini, padahal beliau belum tahu rasanya gitu sebelumnya, udah langsung memutuskan untuk join di Wondes. Dan teman-teman yang pengen lihat gimana beliau bisa silahkan langsung aja ke YouTube-nya Somai Wondes, sudah saya upload tanpa editan, tanpa apa, langsung saya record, saya izin Pak boleh nggak saya record, dan kalau ini ya buat pengalaman juga, buat knowledge kita juga, dan juga sebagai rasa syukur juga gitu ya. Saya record dan saya izin, saya upload, dan alhamdulillah sudah saya upload dan view-nya sudah lumayan ada juga ya. Jadi pengalaman itu teman-teman kemarin tuh ya luar biasa, ada suatu kejadian yang pertama teman saya datang ngobrol, dan semoga saya doakan teman-teman juga bahwa teman saya ini bisa ya berhasil lah untuk bisa mensupport keluarganya, untuk bisa nanti lebih bermanfaat untuk seluas-luasnya ya. Moga-moga kita saling bisa saling bersinergi, mempertumbuhkan entah apapun nanti produk yang dijual, entah apakah bisnisnya seperti apa ya. Ulu alam. Tapi niatan baiknya saya sangat happy kalau ada beberapa teman yang tertarik untuk entrepreneur, belajar wirausaha gitu, karena kita sama-sama belajar. Dan memang tidak mudah, tapi aku yakin jalan itu ada. Bahkan beliau memang zero knowledge-nya dalam hal bisnis, dalam usaha, nggak ngerti dari orang bekerja, saat ini bekerja dan merasa pekerjaannya merasa kurang, udah mulai waktunya, oh saya pengen belajar, udah kayak nggak betah lah kerja gitu, pengennya belajar usaha. Tapi memang resikonya ada teman, yang tadinya punya pemasukan selalu ada dan ini bisa jadi zero. Nah itu resiko terberatnya. Tetapi ya kalau memang niatannya karena Allah, nggak usah takut. Dan yang pasti satu yang saya sangat tekankan, konsisten Mbak, konsisten Kak, aku itu selalu ngomong bahwa memang harus konsisten. Itu cara menggempur satu-satunya, karena Allah itu memang untuk menentukan rezeki nggak usah takut, karena rezeki kita udah dijatah sama Allah, cuma kita harus melakukan satu hal, yaitu ikhtiar. Tapi jangan merasa bahwa dengan ikhtiar kita itulah yang menentukan hasil, tidak, tetap Allah. Tetapi ibaratnya ini untuk mendapatkan ini ya kita harus melakukan ini dulu nih gitu. Apa bahasa yang mempermudah untuk menjelaskan gitu, kata-kata ini saya dapat dari entah dari mana, tapi saya setuju gitu loh, bahwasanya selama ini kadang-kadang saya cara pandang saya yang kurang tepat, bahwa saya harus mendapatkan 10 juta, saya melakukan ini. Mimpi boleh, dream boleh, cita-cita boleh, tapi tetap hakul yakinlah bahwa yang menentukan rezeki itu bukan kita teman-teman, tapi Allah. Cuma tugas kita, syaratnya gitu ya, ibaratnya kita pengen masuk sesuatu, syaratnya ini loh, lakukan doing something. Tapi syarat ini ya syarat gitu. Tapi untuk menentukan bahwa ini akan nanti nilainya berapa segala macam, Gusti Allah teman-teman. Tapi makanya itu, tapi yakinlah bahwa Gusti Allah tidak tidur. Tuhan tidak tidur teman-teman, dan alhamdulillah saya diberikan karunia, diberikan berkah pagi ini, saya bisa bangun lebih awal tuh ya Allah, saya bersyukur sekali. Pada saat orang-orang terlelap, saya sudah bisa belajar ngoceh-ngoceh seperti ini, dan terus saya juga masih sudah bisa berpikir pagi ini, sudah tadi ngubungin tukang langganan saya walaupun belum respon, tapi alhamdulillah saya sudah boleh membayar kemarin ojek yang membantu Wondes, sudah saya bayar alhamdulillah. Pagi ini saya memikirkan lagi gimana membayar tukang sayur gitu ya, mengatur-ngatur kayak gitu pagi-pagi gini guys, sangat-sangat apa ya, nyamleng untuk berpikir, nikmat sekali, kondisinya sunyi, gak ada suping, gak ada apa ya, gak ada distract, gak ada pengganggu gitu. Oke teman-teman, ini sekitaran dulu, karena kalau kebablasan nanti kelamaan videonya, ini udah 12 menit, nanti akan saya ngobrol selanjutnya ya, saya akan buat video selanjutnya setelah ini, tapi biar nggak kepanjangan saya skip dulu ini. Silahkan mampir di channel YouTube-nya Somai Wondes untuk melihat siapa yang datang kemarin, siapakah beliau, dan kenapa kok bisa join di Wondes secara, menurut saya secara tiba-tiba. Ini amazing sekali, dan semoga jadi pembelajaran saya, teman-teman, dan semua kita yang ingin belajar entrepreneur, belajar usaha, dan bahwa kita semua insya Allah punya kemampuan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.